The ceremonial law consisted of the sacrifice of a lamb, the shedding of blood which meant there was death, and the death was due to sin. The ceremonial law came to existence after there was sin, which is the transgression of the law of God. Jadi pertanyaannya, kenapa ada ceremonial law? Udah pasti ada hubungan dengan dosa, dan dosa itu ialah nggak bisa menurut hukum, dan nggak bisa menurut hukum. Bukan cuma nggak menurut hukum, tapi sejak berdosa nggak bisa menurut hukum lagi. Dan mati. Kan? Artinya ceremonial law itu ada hubungan dengan kenyataannya bahwa kita nggak bisa menurut hukum, dan kenyataannya bahwa kita harus mati setelah ceremonial law. Nah, artinya sudah harus ada hukum Tuhan yang dilanggar, itu 10 hukum, untuk menjadi adanya ceremonial law. Karena kalau nggak ada 10 hukum, nggak akan ada ceremonial law. Artinya 10 hukum ada sebelum ada dosa, dan ada setelah dosa, dan tetap ada setelah dosa menjadi nggak ada untuk selama-lamanya. Okay? Artinya yang menjadi ada dan nggak akan tetap ada bukan 10 hukum, tapi ceremonial law. Artinya waktu hukum dilanggar, masuk ceremonial law. Dan ceremonial law ini, yang kita bilang kepada kalian tadi, ada hubungannya dengan kita nggak bisa menurut dan kita harus mati. Nah, kalau kita akan tetap nggak menurut dan akan mati sebagaimana tuntutan hukum waktu berdosa, nggak perlu ada ceremonial law. Jadi ceremonial law itu kita tahu ada hubungannya dengan orang berdosa dan nggak bisa menurut hukum lagi, itu kenyataan. Apakah setelah orang berdosa dia bisa menurut hukum? Apakah setelah hukum dilanggar bisa nggak menurut hukum? Nggak bisa. Dan apakah harus mati? Apakah harus mati? Iya, Iya. harus mati. Iya. Oke, Harus artinya mati. bisa nggak mati? Nggak bisa. Enggak. Bisa nggak menurut hukum? Enggak. Nggak. Artinya nggak bisa menurut hukum dan harus mati. Dan ceremonial itu munculnya karena hukum dilanggar, nggak bisa menurut dan harus mati. Jadi harus ceremonial itu adanya di saat orang nggak bisa menurut dan harus mati. Gimana? Nah, pertanyaannya, Ya. kalau orang nggak bisa menurut dan tetap akan nggak bisa menurut, satu melanggar nggak bisa menurut, dan orang yang harus mati, artinya kesimpulannya nggak ada gunanya dong ceremonial, benar nggak? Nggak ada gunanya. Artinya ceremonial itu yang ada hubungannya dengan nggak bisa menurut dan harus mati, adanya ialah untuk orang menurut dan nggak perlu mati. Bagaimana? Oke, jadi saya mau ulang lagi. Kalau orang yang nggak bisa menurut setelah dia berdosa dan nggak bisa mati, itu tetap nggak bisa menurut karena memang nggak bisa dengan cara apapun, nggak ada cara untuk bisa menurut, dan yang harus mati itu akan mati karena nggak ada cara di kolong langit di semesta alam pun dia nggak akan mati. Karena saya tanya, apa gunanya cara menolong? Begitu. Artinya dengan adanya ceremonial law, itu buktinya bahwa orang yang nggak bisa menurut, dan yang harus mati nggak perlu mati. Sejauh itu oke? Nah, sekarang itu sebabnya di saat ada dosa ada ceremonial law. Karena kalau di saat ada dosa orang akan mati, ngapain ada ceremonial law? Artinya kita akan lihat di ceremonial law ini
kita akan lihat unsur yang akan bekerja melawan nggak bisa menurut dan harus mati. Karena kalau nggak ada unsurnya, untuk apa? Nah, kita tahu bahwa orang itu harus mati kan? Dan semua kematian itu di dunia ini gara-gara berdosa. Dan apakah yang tadi kita establish tanpa ceremonial law itu, apakah tanpa ceremonial law bisa nggak yang harus mati nggak mati dan nggak bisa menurut tadi? Reasonnya kita ini. Enggak ya? Enggak. Enggak. Artinya sebaliknya. Nah, artinya Hmm. kita harus bisa lihat, artinya kalau ceremonial itu adalah supaya yang harus mati nggak mati, tetapi apakah karena ceremonial itu yang harus mati nggak mati, artinya ditiadakan hukuman matinya? Apakah ceremonial membatalkan upah dosa sehingga yang harus mati nggak mati? Bukan. Hmm. Apakah ceremonial membatalkan bahwa orang harus menurut? Sekarang biar nggak menurut pun nggak apa-apa. Apakah itu fungsi seremonial? Bukan. Bukan. Apa setuju, Tio? Mhm. Ya kan? Ya. Karena kalau nggak perlu mati, harus mati nggak perlu mati, artinya ngapain ada seremonial? Rubah aja sepuluh hukum, nah. Apa? Gimana Iya. dapat? Ya. Iya, Kak. Artinya seremonial law ini, yang saya bilang lagi ya, kalau seremonial law itu nggak membatalkan orang yang harus mati, tetap harus mati, artinya harus mati tetap, harus ada kematian, dan nggak membatalkan orang yang selamat harus menurut, walaupun nggak bisa menurut, nah, nggak membatalkan. Artinya yang nggak dibatalkan adalah 10 hukum punya tuntutan itu kan, harus menurut dan harus mati kan, nggak bisa dan nggak bisa, betul? Nggak bisa dan harus mati, betul? Artinya seremonial nggak membatalkan 10 hukum, karena dengan ada seremonial yang mati harus tetap mati, yang mati artinya harus tetap ada kematian, dan yang nggak bisa menurut harus bisa menurut. Artinya nggak bisa menurut tetap harus menurut dengan ada seremonial, dan harus mati tetap akan mati, oke? Tetap kematian masih ada kematian, dan kamu harus menurut. Dengan adanya seremonial, artinya seremonial tidak membatalkan 10 hukum yang menuntut kematian dan menuntut penurutan. Apakah dapat itu? Artinya seremonial ini yang tidak membatalkan 10 hukum, oke, tidak membatalkan kematian dan tidak membatalkan bahwa orang yang nggak bisa menurut harus menurut sehingga nggak perlu menurut. Artinya, tetapi kalau tujuan seremonial ialah untuk saya nggak mati, dan tujuan seremonial itu ialah untuk saya bisa menurut, kan? Walaupun mati tetap harus mati, betul? Apa? Iya. Iya. Artinya di ceremonial law ini saya akan lihat ada yang mati sesuai dengan tuntutan hukum. Karena ceremonial law tidak membatalkan kematian. Tetapi tujuannya untuk saya nggak mati. Artinya di ceremonial law ini saya akan melihat kematian. Karena memenuhi tuntutan hukum. Walaupun kematian itu adalah kematian bukan daripada saya yang harus mati. Karena saya mau diselamatkan dari kematian. Itu fungsi ceremonial sejauh ini. Bagaimana? Dengan saya Ya. lihat kematian, dengan yang mati bukan saya, artinya ceremonial law untuk saya nggak mati, tetapi tidak membatalkan kematian. Bagaimana? Jadi pertanyaan saya, apakah boleh dikatakan penting ini ceremonial law? Iya. Nah, begini. Jadi ini, jadi di saat Adam dan Hawa berdosa, sudah harus ada apa? Ceremonial law kan? Karena kalau Betul. tertunda, udah mati orangnya bisa Mati. itu. Iya. Oke, jadi sekarang di mana nggak, di mana bisa menurutnya?
kan? Betul kan? Karena seremonial law menunjukkan kematian yang nggak dibatalkan walaupun bukan saya yang mati. Artinya seremonial law juga menunjukkan penurutan di mana saya nggak bisa menurut, artinya yang menurut bukan saya. Karena kalau saya yang harus menurut, saya juga harus mati. Karena yang mati bukan saya yang harus menurut. Sejauh ini masih koma guys, dapat nggak? Gimana ya Urima? Jadi sebagaimana saya nggak mati, tapi tetapi tetap menuntut kematian, tapi bukan saya yang mati, tapi saya nggak mati. Demikian juga saya nggak bisa menurut. Sebagaimana bukan saya yang mati, demikian juga bukan saya yang menurut. Tetapi secara menelo untuk saya bisa menurut. Baik. Dan saya nggak mati. Jangan lupa itu. Jadi ada beberapa lapis untuk ngerti ini kan. Penting sekali kalau buku James kalau itu. Oke, sejauh itu oke? Bisa. Oke. Artinya, kalau kita ke Efesus 2:8, by grace you are saved. Grace yang menyelamatkan, saya yang diselamatkan, dan bagian saya bukan grace, bagian saya percaya grace. Oke? Sama dengan ini. Bagian saya percaya Tuhan Yesus mati bagi saya. Hingga saya nggak mati. Bagian saya percaya grace. Bukan saya menurut. Dan karena saya nggak mati, saya hidup. Saya percaya grace. Bukan saya yang menurut. Saya menurut. Saya paralel kan itu. Dapat nggak? Jadi kan tadi dari 2 Efesus 2:8 ya Anti. Ah, Hmm. Nah, di Efesus 2:8 kan dibilang kita itu diselamatkan oleh Kristus kan. Nah, jadi Kristus yang diselamatkan kita. Ada Kristus kan? Dan apa yang perlu kita percaya di situ? Kita perlu percaya grace yang save kita. Namanya mau ada coba putus. bagus nih. Bisa dideketin. Halo? Ya, Kedengaran nanti? bisa. Dengar. Nah, sekarang kita mau satukan kan tadi yang ingatkan kita percaya grace itu dan kita tahu grace itu bukan kita kan yang obey kan. Betul. Nah, jadi kalau kita hubungkan itu bagian kita itu adalah kita itu diselamatkan karena kita percaya grace yang bukan yang mana bukan kita yang obey sehingga kita obey. Hmm. Gitu. Sebagaimana? Sebagaimana yang kita percaya itu grace itu obey. Bukan. Sebagaimana saya percaya Tuhan Yesus Oh, mati, maksudnya. hingga saya nggak mati. Saya percaya grace, saya percaya Tuhan Yesus mati, dan Tuhan Yesus mati kematian saya, dan saya nggak mati. Saya percaya grace, dan itu penurutan Tuhan Yesus, dan saya menurut. Sama kan? Jadi kalau dibilang percaya grace itu yang bukan saya kan tadi, itu Mhm. percayanya ada 2 paket, yaitu percaya Tuhan Yesus mati buat saya dan percaya Tuhan Yesus menurut buat saya, begitu ya? Ya, sehingga saya nggak mati, dan saya Dan menurut. oke. Karena Tuhan Yesus punya kematian, saya nggak mati. Tuhan Yesus punya penurut, dan saya menurut. Gitu ya. Iya. Makanya kalau orang bilang, oh saya nggak bisa menurut. No, salah. Kamu pilih untuk nggak percaya. Iya. Karena percaya itu pilihan. Nggak ada yang orang bilang saya nggak bisa menurut. Jujur dong bilang, saya pilih untuk nggak percaya. Ah, paling kurang jujur. Udah, apakah sudah lihat? Akhirnya udah lihat nggak ceremony law ini? Jadi ceremony law ini, jadi sekarang saja. Artinya, saya tanya kalian. Artinya, saya punya, waktu saya bikin ceremony law, tentu sebelum kayak salib kan? Ini sebelum kayak salib. Waktu saya bikin ceremony law, apakah itu penurutan? Jadi kalau Tuhan Yesus punya kematian itu,
ialah kematian di mana saya nggak mati. Jadi dengan dia mati, saya nggak mati. Betul. Itu sama dengan dia menurut, saya menurut kan, Mhm. gitu kan? Jadi Betul. kalau waktu Mhm. melakukan ceremonial dan ceremonial kalian bisa aplikasikan dengan meet and greet. Ya, nggak usah pikir ceremonial, walaupun kita ngomong sama Mhm. ceremonial, tapi kalian bisa bilang meet and greet dalam arti juga sama itu ya. Jadi kalau ceremonial itu Mhm. eh, di waktu saya lakukan ceremonial dan saya lebih bilang itu bukan menurut, sementara kita harus ada menurutnya. Kenapa itu bukan Mhm. menurut dan apa dan itu? Bikin ceremonial apa dan kalau bukan menurut? Sementara harus kita menurut. Karena dengan dia menurut, saya menurut. Di mana saya menurutnya? Kalau bikin seremonial bukan menurut itu apa dan? Nah itu deh. Seremonial law itu pengungkapan bahwa kita ada iman dan kita menurut. Coba bikin lebih sederhana supaya Ah, sederhananya, kalau bahasa sederhananya, di ujung kata itu ada menurut. hmm. Di ujung dari Oke, kehidupan sekali itu. bikin Tapi sederhananya ini ya. menurut karena ada yang menurut. Hah? Hmm. Iya kan Kak? Kalau Bentar. sederhananya buat kita itu bukan menurut, tapi menurut gitu loh. Kak. Oke, oke ya, belum lengkap banget ya. Belum lengkap banget. Jadi saya mau kasih clue kepada kalian ya. Saya nih yang lain. Jadi Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus mati sehingga saya nggak mati. Betul? Saya nggak mati. Hmm. Hmm. Artinya kalau Tuhan Yesus menurut, gimana? Kalau Tuhan Yesus menurut, seremonial itu apa waktu saya buat? Coba Tadi kan gini. terakhir kan Tuhan Nah, Yesus saya, mati sehingga saya ya, tidak mati. mhm, Artinya kalau Tuhan Yesus menurut, itu kan? ya, Terus saya kan buat CL toh. ya, Artinya itu adalah pengungkapan iman saya yang mengungkapkan penurutan Tuhan Yesus. oke, oke, oke. Bagaimana kalau pendek? Gimana pendeknya ya? Ini ya, Tuhan Yesus mati, Nah itu. saya nggak mati, betul? Mhm. Tuhan Yesus mati, saya nggak mati. Nah, jadi saya terima benefit nggak mati karena Tuhan Yesus yang mati. Artinya saya terima penurutan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang menurut, betul? Seperti itu? Ngerti kan? Paralelnya, lihat nggak? Dia punya paralel. Jadi saya saya nggak mati karena Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati hingga saya nggak mati. Tuhan Yesus menurut sehingga saya menurut. Lihat paralelnya dan itu benar, benar banget. Kan? Karena Tuhan Yesus mati supaya saya nggak mati. Dia menurut supaya saya menurut kan, itu kan? Tadinya dia mati sehingga saya nggak mati. Dia menurut, dia mati, saya nggak mati. Dia menurut, saya menurut. Nah sekarang bagaimana cara bilangnya? Dengan bikin seremonial artinya Tuhan Yesus menurut saya, saya mengungkapkan penurutan Tuhan Yesus. Saya, saya. Tapi saya mengungkapkan dia punya penurutan. Artinya, waktu Tuhan Yesus mati, saya mengungkapkan kematiannya. Dengan saya nggak mati. Jadi, waktu Galati 2:20, I am crucified with Christ. Artinya, dengan Tuhan Yesus mati, saya mengungkapkan kematian dia. Hmm. Waktu dia menurut, saya mengungkapkan penurutan dia. Bagaimana? Righteousness by faith kelas berapa? Karena dua-duanya harus kan? Artinya Tuhan Yesus buat supaya saya ungkapkan, Tuhan Yesus buat untuk saya ungkapkan. Itu fungsinya seremonial. Ya udah. Jadi hukum tidak dibatalkan. Kematian tetap dijalankan. Tetap harus menurut. Saya nggak mau mati, tapi harus ada yang harus mati. Saya nggak bisa menurut. Saya harus mati. Ada yang mati bukan saya. Saya nggak bisa menurut. Ada yang menurut bukan saya. Sehingga saya nggak mati. Saya menurut. Dan yang membuat saya diasosiasikan dengan menurut dan saya diasosiasikan dengan nggak mati
adalah iman. Tanpa iman, nggak ada formula ini. Baik? Apakah oke nih? Nah, ini ngomong seremonial loh. Kalian bisa aplikasikan meat and drink 100%. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ingat tadi kita sebelum kita makan, sama-sama kita bilang apa? Semua yang saya buat nggak selamatkan saya kan? Betul? Iya, Tetapi Iya. yang selamatkan saya adalah yang bukan saya buat. Yang bukan saya yang buat. Oke? Yang saya buat nggak akan selamatkan saya. Yang selamatkan saya adalah yang buat, yang buat, yang seharusnya saya buat. Perbuatan saya nggak akan selamatkan saya. Oke? Karena yang selamatkan saya adalah yang melakukan yang harusnya saya lakukan. Dan saya mengungkapkan yang dilakukan, yang saya harus lakukan dalam perlakuan saya. Big time righteousness by faith. Big time. Oke, jadi kita tahu bahwa sudah ngerti jadi ceremonial, artinya ceremonial itu mengungkapkan hukum Tuhan nggak bisa dirubah, buktinya ada yang mati. Tapi ceremonial itu menunjukkan bahwa bukan saya yang mati. Dan ceremonial juga menunjukkan bahwa saya nggak bisa menurut karena hukum Tuhan nggak bisa dituruti lagi. Dan ceremonial yang nggak bisa, yang menunjukkan bahwa hukum Tuhan nggak bisa dirubah dan harus ditaati sehingga saya nggak pernah bisa menunjukkan bahwa saya bisa menurut. Artinya waktu saya melakukan ceremonial itu bukan penurutan saya. Saya mengungkapkan Tuhan Yesus penuh penurutan. Demikian juga saat kita meet and drink ini kan, 100%. itu yang kita 100%. aplikasikan. Oh iya. Bahwa kita sedang melakukan ini bukan usaha kita, sebagaimana yang dibilang di Efesus 2:8. Tapi Nah, kita mengingat bahwa ada seseorang yang sudah menggantikan kematian kita dan penurutan kita, gitu. amen. Iya enggak? Iya. Absolutely. 100%. 100%. Jadi gini ya. Ingat nggak zaman-zaman dulu kita? Kalau bilang, mau perjamuan hari Sabat ini. Waduh, harus perjamuan, betul? Oke. Kalau nggak perjamuan bisa hilang gitu, betul? Iya. Kita mau hidup Iya, iya. sejahat apapun, waduh, kalau nggak perjamuan hilang. Seakan-akan kejahatan itu nggak terhitung kalau kita buat perjamuan. At least itulah sikap saya dulu. I don't know about you guys ya. Kita harus duduk manis. Duduk manis, duduk. Dan diam, tunggu dibagikan dia punya ini, bagikan lalu. Make sure jangan jatuh, make sure. Oke, baik-baik ambilnya. Malahan untuk orang-orang yang mau bagikan dia punya ini, dia punya apa, diakon semua itu. Latihan malamnya sebelumnya untuk latihan buka dia punya ini dan putih, jangan salah lipat segala macam. Bukan main salvation by works. Salvation by works. Seakan-akan kalau kamu salah lipat putihnya dan kalau putihnya ada noda, kamu hilang. Salvation by works. Mhm. Artinya gini ya. Dan kita kan, kita harus ikut ini. Kita harus ikut ya. Kita nggak bisa nggak ikut. Kapan minggu depan? Oke, saya harus cancel. Saya nggak harus ikut. Karena saya tanya, kalau kamu harus bikin itu untuk kamu selamat, Mhm. artinya kamu nggak butuhkan grace dan nggak butuhkan iman. Hmm. Betul? Iya, ya. Kamu nggak Betul, butuhkan betul. grace dan nggak butuhkan iman. Kalau kamu harus hadir. Kayak gini. Oh, kita mau perjamuan loh. Aduh, tiba-tiba muncul. Kalau nggak perjamuan, nggak muncul-muncul. Artinya apa? Kalau nggak ikut perjamuan, hilang dong salvation by works. Tapi apakah perlu bikin? Iya, perlu. Perlu bikin untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan Yesus punya pekerjaan. Bukan seakan-akan diselamatkan karena nggak absen. Sama dengan baptisan juga kan? Baptisan juga. Seakan-akan harus dibaptis.
Karena kalau nggak baptis hilang. Tunggu, apakah kita diselamatkan karena dibaptis? Apakah kita diselamatkan karena meat and drink? Enggak, kan? Tetapi kita buat itu sebagai pengungkapan iman kepada iman yang kita sudah miliki dan hidupkan setiap hari. Sementara kalau mau ikut perjamuan, cuma ikut perjamuannya doang. Tapi dalam hari-harinya nggak mengungkapkan itu. Sementara iman itu diungkapkan dalam setiap aspek kehidupan sebelum dan setelah perjamuan. Bukan perjamuan tiba-tiba beriman sebelum enggak dan setelah enggak. Salvation by works. Jadi jadi Wow. makanya makanya tadi kita tekankan kan, jangan pikir kita selamat karena kita bikin sesuatu. Oh no, kita bikin sesuatu itu untuk Mhm. mengungkapkan yang sanggup Apa untuk bikin sudah ada. sesuatu. Bukan untuk menunjukkan saya bikin sesuatunya, tapi untuk menunjuk kepada yang bikin sesuatu. Betul kan? Mm-mm. Ya. Jadi inilah jadi setiap hari kita harus pikirkan, terapkan ini bahwa saya nggak diselamatkan karena saya tolong orang nyebrang jalan. Mhm. Mau perbuatan baik apapun saya nggak diselamatkan. Tetapi orang yang beriman akan bikin itu. Tapi dia Iya, nggak pikir bahwa karena dia bikin itu diselamatkan. Lihat, Betul. saya tadi tolong orang kamu dan gimana? Apakah oh itu wow, ngomong orang beriman ngomong kayak gitu? enggak. Enggak. Seakan-akan bandingkan. Oh, saya banyak tolong orang, kamu enggak. Oh, artinya sistem kredit dong bagaimana? Orang yang Hmm. beriman nggak akan dia gembar-gembor bilang saya begini begini karena yang bikin Kristus. Nggak ada itu saya. Betul, tidak ada kredit sama sekali. Matius 7:22. Mari kita. Matius 7:22. Banyak orang akan berkata, to me in that day, many will say, banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dalam namamu, dan dalam namamu telah mengusir iblis-iblis, dan di dalam namamu telah melakukan banyak pekerjaan ajaib. Oh, wow, wow. Apa artinya bukankah? Bukan, Bukan. bukan Apa, Matt? apa Sorry. bukannya Bang? Bukan. Bukankah? Dia bilang, bukankah? Saya nggak bilang siapa orangnya, ya, tapi siapa? Siapa aja ya. Bukan orang. Siapa yang akan bilang, bukankah? Kenapa orang bilang, bukankah? Nah, itu. Dia by works, Kak. Dia tawarkan dia punya kebaikan. Coba lebih detail lagi. Betul, Sen. Tapi lebih detail lagi. Coba. Untuk menunjukkan ini loh yang aku lakukan, ini loh yang aku bikin. Nah, jadi gini. Ini waktu dibilang bukankah, Mm-mm. artinya kata bukankah itu mau mengisi kehampaan daripada dikonsidernya yang dia mau bilang bukankah. Dapat nggak? Coba dapat yang lain? Belum. Coba lagi Kak, belum Apa mengerti. Ulang lagi. artinya di-consider Artinya kata bukankah? bukankah itu, nah ini kita gunakan ini loh. Kita gunakan ini dan kita gunakannya benar. Tapi seringkali pas ditanya nggak bisa jelasin. Padahal kita gunakannya benar. Betul nggak? Heeh. Karena jarang dipikirkan sama dengan Alkitab. Wah, pas pikir, ih nggak tahu. Jadi setiap kata itu digunakan sesuai dengan arti sebenarnya loh. Kalau yang saya bilang bukankah itu saya nggak bisa bilang oh ya, oh, itu beda banget. Tadinya saya akan gunakan Hmm. kata yang pas sesuai dengan situasinya. Jadi bukankah itu harus ada situasi yang pas. Ini artinya bukankah itu ialah untuk menganjurkan sesuatu yang nggak diperhitungkan untuk diperhitungkan. Jadi gini ya, kalau kamu lari maraton dan juara satu, juara dua, juara tiga, pokoknya satu, dua, tiga, kamu dapat medali lah. Lalu dia juara dua.
Lalu waktu diundang cuma juara satu dan tiga, dia bilang, bukankah juara dua dapat medali juga? Artinya, bukankah itu untuk consider? Kok dua nggak di-consider? Tolong di-consider. Itu yang saya maksud tadi. Oh, yang consider itu. Oke. Boleh? Boleh. Artinya, bukankah di sini ialah kenapa? Kita ke ayat 21 kan? Ya. Tidak semua orang yang mengatakan kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan pekerjaan, melakukan kehendak Bapakku di surga. Kan? Mhm. Nah, melakukan kehendak Bapa, kata lain kehendak apa? Masih ingat nggak? Kehendak Bapa. What is the will of God? Sanctification. His law, his law. 10 hukum. Pengungkapan 10 Gospel. hukum ya. Great controversy. Tadi kita baca lagi ya. Nggak semua orang bilang Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang menurut 10 hukum Tuhan. Itu jawabannya. Artinya menurut 10 hukum Tuhan itu bikin sesuatu kan? Bikin sesuatu. Sesuatu yang dibikin. Kan? Kalau dibilang, bukankah? Bukankah? Waktu bilang bukankah, artinya dia mau bilang, eh, tapi bukankah kita sedang menurut hukum dengan prophesied, cast out devils, dan many wonderful works. Bukankah itu yang kita bikin itulah doing the will of God, betul? Iya. Kan? Jadi seakan-akan waktu bilang nggak melakukan, tunggu dulu, kita bikin kok, bukankah kita bikin kok? Nah, betul? Iya. Mhm. Itu dia. Nah, sekarang saja ya. Saya akan kasih tunjuk bahwa salah banget. Ini sama dengan di Wahyu di Keluaran 19 ayat 4, 5, dan 6 ini. Ini all that the Lord has spoken we will do. Old Covenant kelas berat ya. Jadi harusnya mereka begini. Kalau mereka orang-orang selamat, mereka akan bilang gini. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Tetapi dia melakukan hukum Bapakku. Lalu bilang gini. Tuhan, kami punya penurutan hanyalah mengungkapkan engkau punya penurutan. Nah, yang saya baru bilang itu sama nggak dengan ayat 72? Enggak. Karena mereka bilang, bukankah Beda. kami, bukankah kita sudah ini, kita sudah itu, kita sudah itu. Apakah bukankah kita sama dengan all that Lord has spoken? Kita. Waduh, sama. Mhm. Sama. Sama dengan, bukankah kita selalu setia setiap bulan, setiap minggu, dan setiap tahunan? Betul? Iya. Bukankah kalau harus makan roti, kita makan roti, minum roti, dan kapan saja meet and drink kita bikin itu? Bukankah itu? Dia bilang apa? Salah bilang, karena salah bikin. Karena harusnya kamu bilang, puji Tuhan, kita mengungkapkan apa yang Tuhan bikin untuk keselamatan kita. Mereka nggak ikut serta Tuhan. Mereka bilang, kita bikin tanpa bilang Tuhanlah yang bikin. Lalu ayat berikutnya apa? I never knew you. Apakah ini Old Covenant, Ibu Rima? 100%. All that the Lord has spoken, we will prophesy, we will cast out, we will do many wonderful works, we will do. We Oh, will do. Mhm. apa kan? Jadi apakah orang ini akan ngomongnya gini? Oh, kita sudah ikut perjamuan kok. Nah, jadi yang kamu tuntut apa? Saya perlu selamat dong. Oh, udah itulah yang nggak selamat loh. Mhm. Tapi kan harus ikut perjamuan. Nggak harus. Karena orang yang mengasihi Tuhan, nggak ada yang diharuskan. Dengan love dia melakukannya. Betul, betul. Dengan love saya ungkapkan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Kita ke John 9. John 9 biasanya. Bahasa-bahasa gini aja sedap ya kan? Waduh, Namanya waduh. firman Tuhan. Penting banget. Oke, John 9 everybody. Oke, Ke depan. John 9 ya. Kayaknya kita sering kunjungi John 9 ini ya. Mhm. Kenapa enggak? Patut dikunjungi lebih sering malah. Oke.
Ingat dia suruh sembuhkan. Aduh ini cerita waktu itu kayak oh man, ini cerita bukan main dasarnya setiap kali diceritanya. Dari jam 9, ya ini. Oh kita lihat lagi ya. Nah, ini dia. Ayat 24. Lalu orang-orang Farisi memanggil orang yang tadinya buta dan nggak buta lagi dan bilang kepada dia, puji kepada give God praise, praise God, okay? Jangan pujikan kepada orang itu, praise God. Kenapa kamu puji dia yang sembuhkan kamu? Praise God. Waduh, bukan main. Okay? Kita tahu orang ini yang kamu praise adalah orang berdosa. Jangan jangan praise kepada orang berdosa yang sembuhkan kamu. Praise God. Wow. Tuhan bukan main panjang sabarnya. Iya, kenapa? Nggak ada api turun di tempat langit. Bukan main panjang Really. sabarnya. Apakah Tuhan, Betul. Tuhan Yesus dan Bapa diinjak-injak, terus diinjak-injak, Mhm. dan tetap panjang sabar? Bukankah kita juga sudah kontribusi dengan injak-injak dulu dalam hidup hidup dulu kala? Kita juga kontribusi injak Tuhan tuh. Iya. Dan karena dia panjang sabar, Ibu Rima, kenapa kita di sini sekarang? Karena dia panjang sabar. Iya, Dan weekend juga kita harapkan untuk yang masih injak-injak, tidak injak. tinggalkan juga lokasi injak-injaknya kan. Lalu dia jawab dan mengatakan, mau dia yang sembuhkan saya orang berdosa atau enggak, saya nggak tahu. Itu urusan kamu lah, berdosa atau enggak. Yang saya tahu, saya dulu buta dan sekarang saya nggak lihat lagi. Saya sekarang saya sudah nggak buta lagi. Itu yang saya tahu. Baik. Lalu mereka bilang kepada dia lagi, apa yang dia bikin dan sehingga dia buka mata kamu? Nah ini yang tadi malam ini. Tuhan bilang kan, mereka bilang, kalau explain it, kamu Kristus, saya kan udah bilang, kamu nggak percaya, ingat tadi malam. Mhm. Dan dia bilang lagi, kan saya udah bilang. Men, ini tadi malam punya pelajaran kelas berat ya. Saya udah bilang, tapi kamu nggak mau dengar. Dengar sama dengan doa, percaya kan? Kenapa? Mau saya bilang lagi? Waduh, bukan main. Bukannya bertobat, tambah marah mereka. Waduh, kenapa mau dengar lagi? Budak ya? Oh, dia nggak bilang budak. Kalau bilang budak, bolehlah marah. Dia nggak kok bilang lagi. Kenapa? Mau jadi muridnya? Itu bikin marah itu. Oh, marah itu. Uhuh. Jadi dia punya flash langsung di di koyak-koyak ini. Waduh. Lalu mereka olok-olok dia. Kamu dia punya murid. Kita muridnya Musa lagi. Jangan bilang-bilang kita mau jadi murid dia. Nggak tertarik. Waduh. Kamu nggak tahu dia yang ciptakan Adam. Oh, man. Oh, my. Lalu dia bilang ini. Kita tahu. Oh, lalu mereka bilang, kita tahu God bicara kepada Musa, makanya kita murid Musa. Nah, untuk orang ini kita nggak tahu dari mana dia datang. Ada dah. Aduh, 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 aduh. Ih, mengerikan ya. Dan Iya. Tuhan panjang sabar nggak, Stan? Tuh, So jadi debu kalau Bapak di surga kasih. panjang sabar nggak, Stan? Orang ngomong kayak gini. Iya. Aduh. Man. Lalu orang ini jawab, wow, saya terheran-heran. Kenapa kamu heran-heran? Kamu nggak tahu dia dari mana? Kamu nggak tahu dari mana? Sementara dia buka mata saya. Hmm. Sementara dia buka mata saya. Artinya, kalau soal sesuatu yang manusia nggak bisa buat, bukankah kamu yang pertama harus tahu? Kok Mhm. malahan kamu yang nggak tahu? Benar kan? Artinya kalau buka mata, bangkitkan orang mati, sembuhkan kusta, bukankah kamu yang harus tahu? Kok kamu nggak tahu? Mhm. Dan dia benar-benar herannya bukan main. Really? Setahu saya, kamu yang harus tahu. Kok nggak tahu? Mm-mm. Wah, wih. Lalu dia bilang ini. God nggak akan, dia bilang kepada God, God, ini sama dengan Efesus 3:9, God menciptakan anak.
Okay? God made the world by His Son. God said, let us make man in our image and in our likeness. Lalu bilang, God nggak akan dengar orang berdosa. Dan kalau dia orang berdosa, bagaimana God bisa bekerja sembuhkan mata saya melalui dia? Tuh, kena mereka. Benar ya? Apakah sedang terima khotbah hari Sabat di luar sinagog? Iya. That's where you want to get the message, benar nggak? That's where you want to get present truth. Outside the synagogue. Tetapi, kalau dia worshippers of God, bukan orang berdosa, dan melakukan kehendak Bapa, Bapa akan bekerja melalui dia. Hanya yang dibilang, hanya Bapa di surga yang bisa sembuhkan melalui orang yang nggak berdosa. Lalu kamu bilang, dia orang berdosa, jadi pertanyaan saya, apakah Bapa menggunakan orang berdosa untuk sembuhkan saya, hai Farisi? Oh, no. Hui. Ini namanya hui. Iya, betul. Apakah dia pernah ke sekolah? Sekolah orang Enggak. buta? Enggak. Aduh. Dia bilang, sejak dunia diciptakan, pernah dengar orang yang buta dibuka matanya? Pernah? Artinya, kalau dia orang berdosa, God menggunakan orang berdosa untuk sembuhkan saya? Nah, Atau God menggunakan orang yang tidak berdosa untuk sembuhkan saya? iya. Buktinya, saya bisa buka mata. Karena sejak Adam diciptakan dan dibuka matanya, nggak pernah setelah itu orang buta dibukakan matanya. Dengan kata lain, yang buka mata saya, yang tembus tubuh Adam, lalu Adam buka matanya. Secara tersirat, orang Farisi bilang, saya tersinggung sekali bahwa kamu lebih tahu dari saya. Telinganya sudah panas ini. Bukannya bertobat, tambah naik pitam. Lalu bilang, kalau orang ini bukan dari God, saya akan rubah perkataannya belum sama. Kenapa saya punya mata dibuka? Artinya dengan saya punya mata dibuka, yang sembuhkan saya bukan sebagaimana kamu tuduh orang berdosa. Saya buktinya. Lalu mereka bilang, oh udah lahir berdosa, mau ajar-ajar kita yang ke sekolah sih, tambah naik pitam. Tambah marah. Dengan dibilang yang benar, malahan tambah marah. Apakah orang Farisi di perjanjian baru begitu semua modelnya kecuali ada yang bertobat? Ingat di kutipan Roy Carvesi dan Science of Time juga kamu salah kan? Dibilang gini ya, untuk mereka early writing, waktu waktu sahabat Mormon dikabarkan, mereka nggak bisa buktikan salah, dan karena nggak bisa buktikan salah, nominal Adventist dengan fallen churches marah. Bukan karena yang dikabarkan salah, Ibu Mei, karena benar. Apakah orang ini bilang benar, makanya mereka marah? Artinya, apakah mereka either fallen churches atau nominal Jews dulu? Karena di akhir zaman, fallen churches dan nominal Adventist mengulang mereka. Sama persis. Bukan main. Mereka bilang, kamu orang berdosa lalu mau ajar kita. Langsung kamu sudah dipecat dari sinagog. Kamu bukan anggota sinagog lagi. Apakah dia bilang, men, kalau begitu caranya lebih baik saya buta dong. Apakah itu jawabannya? Enggak. Kalau saya tahu begitu, lebih baik saya buta. Begitu? Enggak, Kak. No. Artinya apa? Dia punya keselamatan,
dia tahu bukan di sinagog. Karena kalau iya, dia akan menolak Kristus kan? Dan bilang, jangan pecat saya. Dan kalau gitu nggak bisa, tolong butakan saya lagi. Hmm. Dia nggak bilang itu. Artinya dia tahu keselamatan tidak tergantung dengan sinagog. Betul. We can learn a lot from the blind man. Mm-mm. Wow. After all, we are spiritually blind unless we have the eyes off. Hmm? Jadi, artinya yang dia bilang ialah nggak bisa dia mengungkapkan pekerjaan God kecuali dia beriman kepada God. Itu yang dia bilang. Kan dia bilang, buktinya saya sembuh dan kerjaan untuk sembuhkan saya itu pekerjaan God yang dia yang beriman kepada God ungkapkan. Iya, Boleh dikonek dengan tadi? Dapat? dapat. Saya mau buktikan. Iya. John 5 ayat 39. John 5 ayat 39. Sorry, bukan ini. John 5:30. Bukan 39. Ingat 30 ya, 5:30. Lihat ini. Make sure jangan hilang dia punya jembatan. Kalau enggak, ayat ini enggak ada gunanya, guys. Jangan lupa bahwa saya punya penurutan adalah untuk mengungkapkan Kristus. Oke. Sekarang saya mau kasih tunjuk. Tuhan Yesus punya pekerjaan untuk mengungkapkan Bapaknya. Ini saya beriman, ungkapkan Kristus. Tuhan Yesus beriman, ungkapkan Bapa. Dan orang buta ini sudah khotbahkan pada orang-orang Farisi bahwa kalau dia nggak beriman, kok saya sembuh. Artinya dengan saya sembuh, Bapa yang bekerja melalui anaknya yang beriman kepada Bapaknya. Dapat. Dapat? Iya. Oh, baik. Make sure saya mau kalian ingat itu. Kalau nggak baca ini nggak ada itu, nggak ada gunanya. Baik. Sekarang 5:30. Tuhan Yesus bilang apa? Saya dari diri saya sendiri nggak bisa bikin apa-apa. Artinya, waktu Tuhan Yesus bilang, nah, Tuhan Yesus bisa kalau dia pakai kuasa ilahinya. Tetapi dia bilang dari diri saya nggak bisa bikin apa-apa karena walaupun ada kuasanya, dia nggak pernah gunakannya untuk melakukan itu kan. Artinya dia harus seperti saya. Bedanya saya nggak ada, dia ada, tapi sama-sama nggak pakai. Saya karena nggak ada, dia walaupun ada dia nggak pakai. Jadi siapa yang lebih sukar untuk mengendalikan dirinya untuk nggak pakai? Yang memang nggak ada atau yang ada tapi nggak? Yang ada tapi enggak. Artinya siapa yang lebih menderita waktu digoda? Tuhan Yesus atau saya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kenapa? Dan saya bilang saya nggak bisa berdosa. Kayak ada kuasa aja yang ditahan-tahan. Iya. Loh kamu. No? Kalau ibu Mei digoda lalu, saya ada kuasa untuk bikin kamu jadi monyet. Saya harus tahan. Berat banget karena ada kuasa. Pernah begitu? Pernah begitu? Enggak. Kenapa? Enggak ada. Karena enggak ada. Kuasanya. Jadi enggak ada pressure-nya untuk menyangkal kuasanya. Dan Tuhan Yesus punya kuasa. Dia bisa kedip orang itu jadi debu. Dan dia harus menyangkal dirinya waktu digoda untuk tidak gunakan itu. Artinya Tuhan Yesus punya penggodaan quadruple, pangkat quadruple, duple lebih beratnya dari saya. Udah. Gimana? Iya, kita cuma satu aja yang kita punya. Kayak kita seakan-akan memiliki segalanya untuk kita keluarkan untuk tangkis apa saja itu. Tapi Tuhan Yesus mau bilang, waduh, itu bukan main tuh kuasa untuk tahan itu, bukan kuasa mau bikin manusia tahan itu kuasa itu. Itu iman, itu iman. Aduh. Kak Randy. Ya, Ibu Mei. Tapi kadang gini Kak, pembelaan mereka itu seringkali pakainya begini. Iya, karena Tuhan Yesus itu dia punya kuasa, dia bisa seperti itu karena dia punya kuasa ilahinya. Itu selalu sadar nggak sadar itu bisikan dari setan, mereka sadar atau enggak? Karena dengan dibilang gitu, artinya Tuhan Yesus enggak berjuang. Jadi Tuhan Yesus itu punya perjuangan berat di dalam dirinya ialah untuk enggak menggunakan kuasanya walaupun ada.
Bukan karena dia ada kuasa. Nah, dengan ada di kuasa dia pakai? Enggak. Dan bisa? Iya. Kenapa nggak pakai? Karena dia punya perjuangan iman itu untuk nggak pakai. Itu yang lebih berat daripada ada pun enggak, tapi impi-impi ada. Sementara yang satu ada dan nggak pakai. Saya nggak ada, tapi sikap saya seakan-akan ada. Betul. Kalau saya ada, kamu udah jadi. Ngeri banget, betul? Oh ya. Untung bukan Artinya kamu. kalau nggak ada udah gitu, Stan. Kalau ada udah jadi debu semua, benar. Iya. Aduh. Makanya Iya. sebaiknya nggak ada. Sebenarnya ada. Kalau nggak Masuk. udah jadi debu semua yang Stan nggak suka. Waduh, habis. Eh, Silah. Waduh. Nggak ada kuasa aja, hampir jadi debu orang. Apalagi ada kuasa, Stan. Benar. Apalagi ada kuasa. Artinya Tuhan Yesus menderita nggak untuk menyangkal dirinya? Iya. Betul. Saya ulang lagi, John 5:30. Saya dari diri saya nggak bisa bikin apa-apa. Udah ngerti kan? Mm-mm. Artinya saya tidak mau gunakan kuasa saya. Saya bergantung kepada Bapa. Kan? Artinya, waktu Tuhan Yesus digoda di padang belantara oleh punya kuis, Mm-mm. dia bergantung kepada Bapa untuk nggak makan. Bukan menggunakan kuasa ilahinya untuk menolong dirinya untuk, saya nggak rasa menderita, ada kuasa ilahi. Nope. Dia harus menderita sebagaimana saya menderita, walaupun dia ada kuasa dan tidak gunakan. Saya pun menderita dan patut menderita, tapi nggak menderita untuk menyangkal kuasa yang nggak ada. Jadi penderitaan dia jauh, kekal perbedaannya dengan saya punya penderitaan. Betul. Itu dia. Jadi Tuhan Yesus nggak bisa bikin apa-apa. Kan? Nggak bisa bikin apa-apa. Artinya dia sembuhkan orang ini bergantung kepada. Bapak. Artinya Tuhan Yesus punya iman mengungkapkan pekerjaan Bapa. John 14:10. Kita buka John 14:10. John 14:10. Dikatakan gini. Kamu percaya saya dalam Bapa, Bapa dalam saya. Kalau dikatakan perkataan-perkataan saya, Bapa bekerja melalui perkataan roh. Yang saya ucapkan itu Bapa pun yang di dalam saya. Dia yang bekerja, saya yang ungkapkan pekerjaannya. Tuhan Yesus aja, Stan, menjadi contoh di mana waktu saya meet and drink, saya bilang, ini hasil pekerjaan Tuhan, bukan saya. Saya diselamatkan karena Tuhan punya pekerjaan dan saya mengungkapkan dengan bikin meet and drink. Bukan karena saya bikin meet and drink diselamatkan, tapi meet and drink itu untuk mengungkapkan siapa yang bekerja dalam saya dan saya hanya mengungkapkannya. Dan orang buta ini ngerti nggak? Ngerti. Iya, karena dia bilang kalau dia orang berdosa, artinya dia melakukan pekerjaannya dari dirinya sendiri, bukan dari God. Dan kalau dia orang berdosa, bagaimana dia bisa sembuhkan saya? Kalau dia nggak bisa, karena dia nggak ada kuasanya, karena dia sebenarnya harus mengungkapkan kuasa Bapa, walaupun beda ya, ada tapi nggak menyangkalkan. Artinya orang ini bilang apa? Tuhan Yesus adalah bukti righteousness by faith. Di mana dia bergantung kepada Bapanya untuk bekerja di dalamnya dan mengungkapkan pekerjaan Bapa yang adalah pekerjaan dia sebagai pengungkapan iman. Jadi waktu dia sembuhkan orang itu, righteousness by faith pada hari Sabat. Dan bukankah itu kita punya bagian juga? Iya. Artinya kalau nggak ada iman, ingat kan tadi bilang, orang buta bilang, kalau kita nggak ada iman, dia bilang apa tadi? He can do nothing. Kalau he is not of God, he can do nothing. Kalau saya nggak ada iman, I can do nothing. Karena yang saya do adalah mengungkapkan apa yang dia do. Bukan apa yang saya do. Tetapi apa yang saya do adalah mengungkapkan apa yang dia do. Dan apa yang dia do lah yang menyelamatkan saya. Yang beriman
untuk mengungkapkan apa yang dia do waktu saya bikin apa yang dia do. Righteousness by faith. Boleh guys, begitu? Boleh. Wih, mantap, mantap. Happy New Moon everybody. It's not the new moon, Iya, Bang. it's the faith during the new moon. Gitu. Mm-mm. Bukan new moonnya, Iya. bukan kumpulnya, bukan makan minumnya, bukan cuci kakinya, faith-nya yang Tuhan butuhkan untuk dia mengungkapkan pekerjaannya di dalam saya. Dua ayat lagi. Dua ayat lagi kita tuh. Matius 5:16. Matius 5:14 dulu ya. Artinya makanan minum ini, saya harus ikuti. By works. Oh, kita nggak boleh miss ini. By works. Ya, kalau seakan-akan dengan saya hadir, dengan saya ambil bagian, saya selamat. By works. Itu sama dengan Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang buta, lalu menyangkal dirinya untuk menggunakan kuasanya, lalu menggunakan kuasa manusianya untuk sembuhkan orang buta. Sama dengan, saya harus ikut nih. Nah, saya nggak harus ikut. Saya mengungkapkan kasih Bapa dalam saya dengan melakukan ini sebagai pengungkapan bahwa saya percaya dia mati untuk saya dan dia punya penurutan, saya ungkapkan dalam saya punya penurutan. Itu dia. Baik. Tadi mau kemana guys? Apakah saya udah bilang? Yes, Matius 5, oke. Matius. 16 Matius. 5:14 loh ya. Oke. 14. Ye are the light of the world. Kamulah terang dunia. Ayat 16. Kamulah terang dunia. Oke. Kalau kamu adalah terang dunia, bukankah Tuhan Yesus bilang di Yohanes 9 bahwa akulah terang dunia? Betul? Yohanes 9 ayat 5 kalau nggak salah deh. Oke. Yohanes 9 ayat 5 bilang akulah terang dunia. Yap. Yohanes 9:5 akulah terang dunia. Nah, kalau Tuhan Yesus terang dunia, kok dia bilang saya terang dunia? Tadinya Tuhan Yesus terang dunia. Saya mengungkapkan dia punya terang ke dunia. Sehingga saya terang dunia yang sedang mengungkapkan siapa sebenarnya terang dunia. Baik, 5:14 boleh? Kan? John 5:14? Ya, Matius 5:14, sorry. Mati. ya, Oke. Lalu ayat 16, 5:16. Biarlah Kristus punya terang menyinari orang-orang di sekitar kamu. Agar orang-orang di sekitar kamu bisa memuliakan sumber terangnya, bukan kamu. Dapat? let your light ya, bukan Kristus, your light. Ya. Ya, your Shine. light. Tapi saya mau bilang bahwa your light is not your light. Your light is his light. Ya, Dan kamu hanya ungkapkan dia punya light. Jadi waktu kamu ungkapkan dia punya light, itu karena kamu partakers of his divine nature. oh, Satu tempat. Jadi kalau begini ya, biarlah kamu menghasilkan buah-buah dari pohon di mana kamu dicangkoknya. Agar pohon yang dibilang mantap pohon, bukan cabang yang dicangkok yang dibilang mantap. Yang dibilang mantap pohonnya, dan karena kamu bagian pohon, kamu pun dibilang mantap. Tapi kamu punya kemantapan, itulah pohon punya kemantapan. Tuhan 15. Partakers. Iya. Oke, itu dia. ya, Artinya, biarlah buah-buah daripada pohon itu diungkapkan melalui kamu. Tetapi karena kamu sudah bagian jadi daripada pohon, itu kamu punya terang. Karena kamu bagian pohon. Tapi jangan lupa untuk selalu pohonnya. bilang, betul, itu saya punya terang. Tapi saya punya terang adalah pohon punya terang. Biarlah terangmu Ya, menyinari orang di sekitarmu. Sehingga orang memuliakan, bukan kamu, memuliakan God. ada. Dunia akan diterangi oleh God melalui kamu. Ayat terakhir, Wahyu 18 ayat 1. Hmm. Wahyu 18 ayat 1. Dan setelah hal-hal ini saya melihat malaikat yang lain turun dari surga, memiliki kuasa yang besar,
dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Walaupun yang dia lihat kamu. Sorry, satu ayat lagi. Wahyu 14 ayat 6. Ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Jadi dunia diterangi dengan kemuliaannya. Tapi yang dilihat siapa? Kamu. Dia lihat kamu. Lalu yang dimuliakan apa? God. Sama dengan John. John dia bilang, no, behold the Lamb of God. No. I must decrease, Christ must increase. Please. Oke. Nah, sekarang kita ke Wahyu 14 ayat 7. Lihat ini. Saying with loud voice, fear God and give yourself glory. No. Fear God and give God the glory. Artinya, jangan pernah, wow, kamu punya kemuliaan, mantap banget. Iya. Malaikat pertama bilang, give God the glory. Bagaimana? It's not yours, it's God's. Kamu cuma alatnya aja untuk mengungkapkan dia punya glory. Dan kamu bisa partake, tapi jangan pernah ambil kredit. Malaikat pertama bilang, give God the glory.